Assalamualaikum, halo YouTube. Mumpung lagi flash sale, beberapa minggu yang lalu saya membeli sebuah smartphone dari gearbest.com yaitu Fernie Apollo X dengan harga $177. Linknya bisa dilihat di dalam deskripsi video, dan ini merupakan video review smartphone pertama saya. Jadi mari kita mulai. Fernie Apollo X merupakan seri lanjutan dari Fernie Apollo dan Apollo Lite. Bagi yang belum sempat tahu mengenai merek smartphone ini, mereka sebenarnya sudah memproduksi beberapa seri smartphone seperti Fernie Thor dan Fernie Mars. Dibungkus dengan box berwarna hitam yang berisikan charger USB Type-C dan buku panduan berbahasa Inggris yang tidak akan pernah saya baca, kesannya ya seperti ini, simple. Smartphone warna hitam dengan berat 179 gram dan ukuran 5,98 x 2,98 inch ini tampilannya mempesona dan cukup nyaman saat digenggam. Ya, meskipun bagi saya agak kebesaran juga sih saat dipegang menggunakan satu tangan. Dari sisi desain pada bagian belakang, warnanya enggak hitam juga dan sama seperti tren kebanyakan smartphone Cina pada umumnya saat ini, yaitu mengusung bodi metal sementara bagian atas dan bawahnya masih plastik. Terdapat kamera beresolusi 13 megapiksel dengan sensor lensa Sony IMX258, flashlight, dan fingerprint scanner, sementara pada bagian bawah terdapat tulisan Fernie dan modelnya yaitu Apollo X. Dengan ukuran layar 5,5 inch beresolusi Full HD 1920x1080 piksel, Apollo X anti cipratan air, anti debu, dan goresan-goresan kecil berkat tipe layar kapasitif Corning Gorilla Glass 3-nya, ya meskipun bezelnya sangat terlihat jelas. Tapi berkat teknologi Sharp IQ Display, gambar yang dihasilkan terlihat tajam dan crispy loh. Santai saja, baterai akan tetap awet berkat ultra low power consumption dari teknologi IGZO Display ini, meskipun kita menonton film selama berjam-jam dan dengan noise yang lebih rendah. Kecerahan layar Apollo X maksimal hingga 400 nits, tapi cukup sulit juga sih saat mengoperasikannya di luar ruangan, terutama jika layar terkena sinar matahari secara langsung. Sementara pada bagian atas layar kita bisa mendapati sensor proximity, kamera depan 5 megapiksel dengan sensor Samsung S5K5E2, dan di sebelahnya ada speaker. Pada layar bagian bawah ada 3 buah tombol on-screen navigation yang bisa dikustomisasi atau disembunyikan dari dalam pengaturan. Di bagian sisi kiri ada 2 buah slot, yaitu satu slot untuk micro SIM card dan slot kedua untuk memori eksternal atau micro SD. Pada sisi kanan kita bisa mendapati 3 buah tombol, yakni tombol power, volume up, dan volume down. Pindah ke bagian atas smartphone, di sini kita mendapati audio jack 3,5 mm dan suaranya pun terdengar bagus. Terakhir pada bagian bawah, ada 2 buah speaker yang pastinya mikrofon pun letaknya ada di sekitar sini. Sementara port USB Type-C berada di antara speaker tersebut, dan smartphone dengan harga segini ya pastinya sudah mendukung USB OTG dan fitur fast charging yang memang bukan suatu hal yang baru saat ini. Prosesor MediaTek Helio X20 menjadi sumber kekuatan utama bagi Fernie Apollo X buat kebut-kebutan. RAM 4GB akan membuat smartphone ini tetap lancar saat multitasking, dan saya biarkan saja puluhan aplikasi berjalan pada latar. Internal storage 64GB membuat saya nggak perlu memasang memori eksternal meskipun masih bisa ditambahkan hingga 128GB. Saya merasakan sebuah kekurangan pada kapasitas built-in baterainya yang hanya 3500 mAh. Tapi Samsung Galaxy S8 Plus juga segini kan? Meskipun demikian, saya sedikit dibuat aman juga sih berkat fitur fast charging tersebut yang bisa mengisi daya baterai dari 0 hingga 100% dengan sangat cepat. Sensor fingerprint yang terletak di bagian belakang saya beri nilai 99% dari tingkat keakuratan dan kecepatannya. Asli, cepet banget. Sensor-sensor lain pun komplit termasuk sensor gyroscope biar nonton video 360 derajat atau main game VR lebih menyenangkan. Untuk kualitas suara ya jangan ditanya. 2 buah speaker di bagian ini akan memberikan kualitas suara musik yang menurut saya lumayan kenceng tapi tidak crispy. Kita bisa mengaktifkan mode volume booster untuk speaker atau memilih mode movie saat nonton film dan mode music saat mendengarkan MP3 atau musik favorit kita.
Apollo X dibekali dengan software Android 6.0 Marshmallow, dan perusahaan juga mengklaim bahwa smartphone ini menggunakan VOS atau Fernie OS yang pada dasarnya adalah sebuah skin yang mengacu pada stok Android. Tapi saya nggak menemukan sesuatu yang wow dari VOS ini, malahan ikonnya kok kayak Android KitKat. Untungnya saya pengguna setia Nova Launcher, jadi hal kayak gini bisa diatasi biar UI-nya terlihat lebih cantik dan elegan. Meskipun murah ya tetap ceria lah, bahasa Indonesia pun sudah tersedia di smartphone ini. Apollo X tentu sudah mendukung 4G LTE, namun sayang, di kampung saya tercinta ini jaringan 4G dari operator manapun belum ada. Ya, sabar saja. Sementara skor benchmark yang didapat oleh Fernie Apollo X dengan prosesor MediaTek Helio X20 ini menggunakan aplikasi Antutu adalah sebesar 82 ribuan. Dengan kekuatan GPU Mali T880, main game HD seperti Unkill dan game online berat seperti War Robots pun lancar. Saking terpesonanya dengan gameplay yang saya mainkan di HP ini, baterai tersisa 15% dalam waktu 2 jam. Lebih iritkah? Atau lebih boroskah? Sementara hasil jepretan kamera belakang 13 megapiksel dengan sensor lensa Sony IMX258 terlihat cukup bagus dengan kondisi yang bercahaya. Ada fitur autofocus, touch focus, anti-shake, face detection, gesture capture, dan ISO-nya pun bisa kita atur hingga 1600. Saya juga cukup suka dengan fitur object tracking-nya. Ini adalah contoh jepretan di siang hari dan di dalam ruangan yang low light. Sementara untuk hasil kamera depan 5 megapiksel dengan sensor Samsung S5K5E2 adalah seperti ini. Jika ingin merekam video 4K, gunakan saja aplikasi pihak ketiga karena aplikasi bawaan emang nggak sanggup. Agar kita mendapatkan hasil gambar yang detail menggunakan kamera ini tentu tergantung dari situasi saat kita ingin memfoto atau merekam. Ya, lumayan lah kalau sekedar untuk diupload ke media sosial. Nah, jika kita bandingkan antara Fernie Apollo X dengan Xiaomi Redmi Note 4 versi MediaTek Helio X20, perbedaan yang paling mudah diketahui terdapat pada daya baterai, di mana Redmi Note 4 daya baterainya lebih besar yaitu 4100 mAh, namun tidak memiliki fitur fast charging seperti yang dimiliki Fernie Apollo X. Sudahlah itu saja, karena saya sendiri belum pernah menyentuh Redmi Note 4, jadi selebihnya silahkan bandingkan sendiri. Dengan harga $177 dan jarang membeli smartphone, bagi saya Fernie Apollo X worth it lah karena spesifikasinya juga mumpuni untuk sekelas brand pemula. Nggak ada kendala saat gaming atau tasking sehari-hari. Cek deskripsi video untuk pemesannya dari Gearbest mumpung lagi banyak promo dan kode kupon tambahan. Jangan lupa tap tombol like jika merasa terhibur dengan video ini. Wassalamualaikum. Follow kami di media sosial dan jangan lupa like dan subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya agar semua tips trik terbaru dari kami langsung muncul di smartphone kamu.